Selamat pagi, saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita bersama kembali menikmati sarapan rohani yang akan memberkati kita semuanya. Kita masuk dalam bulan Paskah. Kita diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karya terbesar yang dikerjakannya untuk memberikan keselamatan bagi umat-umat yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, saya memberikan tema pada renungan pagi hari ini, karena ini momen Paskah, saya beri tema, karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Bapa kita yang di sorga adalah kasih adanya. Di dalam kitab Kejadian, kita diingatkan segala yang diciptakan oleh Bapa di sorga itu indah. Karena dikerjakan dalam kasih. Penciptaan, langit, bumi, dan seluruh isinya. Dan senantiasa Allah katakan sungguh amat baik. Tetapi bagi manusia yang diciptakan oleh Bapa di sorga, kita dapat membacanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Di situ Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Puji Tuhan. Betapa indahnya manusia yang diciptakan ini. Diberikan satu keistimewaan lain daripada ciptaan yang lain. Dijadikan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi sayang, kemuliaan itu hilang karena manusia yang pertama terbujuk rayu oleh iblis sehingga jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita mempunyai Bapa yang penuh kasih. Kasihnya itu tidak hilang sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Bapa di sorga dengan penuh kasih memikirkan jalan keluarnya untuk menolong anak-anaknya yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Bagaimana dapat kembali diangkat dalam kemuliaan. Maka di dalam kitab Kejadian, dari awal sampai akhir kitab Wahyu, di dalamnya berisi dengan nubuatan tentang Tuhan Yesus yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Di dalam Yesaya pasal 53 menubuatkan tentang sengsara Yesus di atas kayu salib. Jika saudara sempat, nanti saudara bisa membacanya di tempat masing-masing. Di atas kayu salib itu penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan karena kejahatan kita. Itu karya terbesar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan di situ, kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 11b mengatakan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami betapa besar kasih yang dikerjakan oleh Allah itu sampai mengorbankan putranya Yesus. Tetapi manusia tidak dapat menyelami, bahkan menyangka yang buruk, bahwa dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Kita juga teringat di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Ketika Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan di sana menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Apa jawaban Petrus? Petrus menarik Yesus ke samping
dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa jawab Yesus? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Puji Tuhan, seperti ayat yang kita baca tadi. Bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia hanya bisa memikirkan perkara-perkara yang duniawi. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Dengan melalui korban Yesus di atas kayu salib, maka manusia lama kita yang penuh kekurangan itu boleh ikut disalibkan, dimatikan. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang ajaib, kuasa kebangkitannya memberikan kepada kita satu hidup yang baru. Dengan kuasa kebangkitan itu, dengan kuasa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kehidupan setiap anak-anaknya, maka kita diberikan manusia baru, dimampukan untuk mengerti rancangan-rancangan Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita dapat baca itu di dalam Roma pasal 6 dengan perikopnya mati dan bangkit dengan Kristus. Mari kita dengan satu kerinduan dan kemauan hati yang sungguh, dengan melalui salib Tuhan Yesus, pengorbanannya, kita mau meninggalkan manusia lama. Dan kita mau memulai satu manusia baru, kehidupan yang baru, tabiat yang baru, di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan Yesus. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin, haleluya. Kami memiliki pikiran Kristus. Itu dapat terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepadanya, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Kita baca satu ayat yang terakhir lagi. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Puji Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan karya Tuhan Yesus yang terbesar itu, kita diberi karunia untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita semua. Kiranya renungan firman Allah yang singkat ini dapat memberkati kita semuanya. Terima kasih. Amin.